Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dalam ketaatan kepada Allah. Baik, sekarang kita mulai kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab sifat koligatif larutan yang kedua atau bagian kedua. Kemarin kita sudah bahas penurunan tekanan uap, delta P, dan kenaikan titik didih atau delta TB. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Pastikan kalian dalam keadaan sudah siap untuk belajar, tidak ada yang tiduran, tidak ada yang sambil makan atau ngemil, tidak ada yang sambil chatan dengan yang lain, tapi semuanya fokus untuk mendengarkan apa yang Ibu jelaskan hari ini. Baik, sekarang kita lanjut ya. Yang pertama kita bahas atau selanjutnya kita bahas tentang penurunan titik beku atau delta TF. Titik beku adalah suhu di mana fase zat cair dan zat padat berada dalam kesetimbangan. Oke, air murni itu membeku pada suhu berapa? Suhu normalnya pelarut murni itu dia membeku pada suhu 0 derajat Celcius pada tekanan atmosfer. Nah, titik beku larutan selalu lebih rendah dari titik beku pelarut murninya. Kenapa? Karena disebabkan oleh adanya partikel-partikel zat terlarut di antara partikel-partikel pelarut yang mengurangi kemampuan partikel-partikel pelarut berubah dari keadaan cair menjadi keadaan padat seperti itu. Ya. Oke. Oke, selanjutnya rumus dari penurunan titik beku yaitu delta TF sama dengan KF dikali M. M di sini adalah molal. Oke, karena M-nya biasanya tidak diketahui, maka M-nya harus menggunakan rumus di bawahnya. Delta TF sama dengan KF dikali gram per MR dikali 1000 per massa dari si pelarut. Oke. Nah, delta TF ini menyatakan penurunan titik beku larutan dalam bentuk derajat Celcius. Kemudian KF penurunan titik beku molal pelarut. M konsentrasi molal larutan. Kemudian G massa zat terlarut dalam bentuk gram. Kemudian MR massa molekul relatif zat terlarut. Kemudian P massa pelarut dalam bentuk gram. Seperti itu, nanti kita bahas lebih jelasnya di latihan soal. Baik, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita mulai masuk ke contoh soal dari penurunan titik beku. Di sini ada soal sebanyak 8 gram zat A dilarutkan ke dalam 200 gram air. Jika diketahui tetapan penurunan titik beku air atau KF-nya 1,86 per derajat Celcius per molal dan massa molar zat tersebut adalah 40 gram per mol, hitunglah titik beku. Oke, di sini diketahui gram dari terlarut sebanyak 8 gram, kemudian gram dari pelarut atau air murni yaitu sebanyak 200 gram. Oke, dan KF tetapannya yaitu 1,86 dan MR-nya diketahui sebanyak 40 gram per mol. Yang ditanya apa? Titik beku larutan. Oke. Baik, sekarang kita mulai dulu masuk ke rumus delta TF. Delta TF memiliki rumus KF dikali M. Karena M-nya belum diketahui, maka kita masukkan ke rumus gram per MR dikali 1000 per P. Setelah itu dimasukkan saja, Mbak. Tinggal dimasukkan saja angka-angka yang sudah diketahui. Kemudian akan didapat hasilnya segini. Nah, ini belum selesai. Kalian harus masukkan dulu ke rumus ini. Nih, rumus ini, Mbak. TF 0 itu artinya titik beku pelarut murni. Artinya titik beku pelarut murni biasanya berapa? 0 derajat Celcius. Nah, ditambah dengan penurunan titik beku si larutan zat A ini. Jadi, 0 dikurangi dengan delta TF. Hasilnya minus 86. Nah, ini hasil akhirnya. Oke, bisa dipahami dengan baik ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke yang selanjutnya,
yaitu tekanan osmotik. Oke, osmosis adalah peristiwa berpindahnya partikel-partikel pelarut dari larutan encer ke larutan pekat melalui selaput semi-permeable. Oke. Di bawahnya ada gambar yang menunjukkan contoh dari osmosis, seperti itu ya Mbak ya. Nah, selaput semi-permeable sendiri merupakan selaput yang memiliki pori-pori yang hanya dapat dilalui oleh partikel-partikel zat pelarut. Ya, tapi tidak dapat dilalui oleh partikel-partikel zat terlarut. Jadi selaput permeable ini hanya bisa dilalui oleh partikel zat pelarut. Tidak bisa dilalui oleh partikel zat terlarut, seperti itu ya Mbak ya. Jadi yang berpindah ke arah sini itu hanya airnya saja, sedangkan partikel terlarutnya dia tetap di sini. Hanya dia akan menyesuaikan berapa yang dia butuhkan untuk bisa seimbang gitu Mbak ya. Nah, peristiwa osmosis yang ada di gambar itu Mbak, misalkan kita punya larutan gula yang agak pekat, yang dimasukkan ke dalam corong apa? Atau gelas ya Mbak ya, gelas yang ada di gambar kalian ini. Kemudian ditutup rapat dengan kertas selopan, lalu direndam ke dalam air. Lama-kelamaan larutan dalam corong atau larutan dalam gelas ini akan naik, akan berpindah, seperti itu ya Mbak ya. Jadi itu yang disebut dengan tekanan osmotik. Baik. Oke, perbedaan ketinggian sebesar delta H setara dengan selisih tekanan hidrostatik zat cair tersebut. Selisih tekanan hidrostatik maksimum yang diakibatkan karena adanya peristiwa osmosis antara larutan dengan pelarut murninya. Hal ini dikenal dengan istilah tekanan osmotik. Nah, ini tekanan osmotik. Oke. Nah, ini tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah perbedaan tekanan hidrostatika maksimum antara suatu larutan dengan pelarut atau besarnya tekanan yang harus diberikan pada permukaan suatu larutan untuk mencegah terjadinya osmosis, seperti itu ya Mbak ya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui apa pengertian dari osmosis. Nah, ini adalah apa itu tekanan osmotik? Perbedaan tekanan hidrostatika maksimum antara suatu larutan dengan pelarutnya atau besarnya tekanan yang harus diberikan pada permukaan suatu larutan untuk mencegah terjadinya osmosis. Seperti itu ya. Oke, sebelum ke rumus, sedikit Ibu jelaskan hubungan antara konsentrasi suatu larutan dengan tekanan osmotiknya yang terjadi pada suhu tertentu telah dirumuskan. Jadi ini rumusnya, seperti itu ya Mbak ya. Ini rumus dari tekanan osmotik. P sama dengan MRT. MRT. Atau karena terkadang M-nya tidak diketahui, maka M-nya masukkan ke rumus apa? Masukkan ke rumus gram per MR dikali 1000 per P dikali R dikali T. Baik, P itu artinya tekanan osmotik dalam bentuk atmosfer. Kemudian M itu adalah konsentrasi larutan atau molar. Kemudian R itu tetapan gas universal, yaitu nilainya sebesar 0,08206 liter atm atau atmosfer. Kemudian T di sini merupakan suhu mutlak dalam bentuk Kelvin ya. Kemudian G yaitu gram zat terlarut dalam bentuk gram. Kemudian MR massa molekul relatif zat terlarut, dan P yaitu massa pelarut dalam bentuk gram. Baik, kita ke latihan soal supaya lebih paham. Nah, sebentar sebelum masuk ke soal, ada 3 jenis larutan, yaitu namanya isotonik. Isotonik adalah larutan yang memiliki tekanan osmotik yang sama. Kemudian jenis larutan osmotik yang kedua yaitu hipertonik.
Hipertonik yaitu larutan yang memiliki tekanan osmotik lebih besar daripada larutan lainnya. Yang ketiga yaitu ada hipotonik. Hipotonik itu larutan yang memiliki tekanan osmotik yang lebih rendah daripada larutan lainnya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis dari larutan osmotik. Oke, sekarang benar kita masuk ke contoh soal tekanan osmotik. Perhatikan soalnya. Sebanyak 18 gram glukosa dengan Mr 180 dilarutkan dalam air hingga volumenya mencapai 250 ml. Hitunglah tekanan osmosis larutan tersebut pada suhu 20 derajat Celcius. Baik, di sini diketahui gram dari terlarutnya sebanyak 18 gram, Mr terlarut sebanyak 180, kemudian volumenya sebesar berapa? Sebesar 250 mililiter dan suhunya dalam bentuk suhunya 20 derajat Celcius, jangan lupa diubah ke bentuk Kelvin. Ya, diubah ke bentuk Kelvin. Oke, untuk menemukan bentuk Kelvin itu berapa, Mbak? Berapa yo? Dijumlahkan berapa? Berapa? Dari Celcius ke Kelvin. Oke, untuk mencari Kelvin, maka rumusnya dari ketika diketahui Celcius dan harus diubah ke Kelvin, maka rumusnya adalah 273 ditambah derajat Celciusnya berapa, maka hasilnya akan menjadi 300 Kelvin. Seperti itu ya, Mbak ya. Ini untuk mengubah dari Celcius, dari derajat Celcius ke Kelvin. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Tekanan osmosisnya. Oke, masukkan rumus MRT ya, MRT. Karena M-nya belum diketahui, maka kita cari menggunakan gram per mR dikali 1000 per V. Ya, V apa? V dari si pelarutnya. Ini kan udah ada nih. Udah ada volumenya, maka tidak usah dicari lagi, tidak usah bingung-bingung ya, Mbak ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu masukkan gramnya sebanyak 18 gram, kemudian per 180 dikali 1000 per 250. Dikali tetapan R itu berapa? 0,082. Biasanya itu cukup sampai segini, tidak usah pakai 06. Biasanya 0,082 saja sudah cukup. Kemudian suhunya yang tadi sudah di-convert ke bentuk Kelvin ya, Mbak ya, sebanyak 300. Nah, akan ditemukan hasilnya berapa? 9 kali ya 9,84 atm. Seperti itu ya, Mbak ya. Menurut Ibu, soal yang paling gampang itu soal tekanan osmotik, asalkan kalian teliti mengerjakannya. Seperti itu ya, Mbak ya. Oke, ini selesai. Kita lanjut ya, Mbak ya, ke pembahasan selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk. Tadi kita sudah bahas larutan non-elektrolit, sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sekarang kita bahas tentang larutan elektrolit. Baik. Oke, penurunan persamaan faktor Van Hoff. Penurunan persamaan faktor Van Hoff. Nah, besarnya sifat koligatif larutan elektrolit. Besarnya sifat koligatif larutan elektrolit ditentukan oleh apa? Jumlah partikel total dalam larutan ya. Elektrolit dibagi menjadi dua, betul? Pernah belajar ya, Mbak ya, sebelumnya, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Baik, yang ditentukan oleh derajat ionisasinya. Oke, faktor Van Hoff berbunyi apa? Faktor Van Hoff ini berbunyi dia dihitung dengan membandingkan antara jumlah partikel mol partikel setelah ionisasi dan sebelum ionisasi. Baik, ini rumus untuk mencari derajat ionisasi. I sama dengan 1 ditambah N min 1 dikali alfa. Seperti itu ya, Mbak ya. Nah, A di sini merupakan derajat ionisasi elektrolit. N, jumlah ion yang dapat dihasilkan oleh satu satuan rumus senyawa elektrolit. Misal nih, ada rumus NaCl.
maka N-nya berapa? 2, karena ada Na dan Cl. Sedangkan N dari K2SO4 berapa? 3, karena ada K, ada S, dan ada O. Seperti itu ya Mbak ya. Paham ya? Oke, lanjut. Oke, ini simpulan dari rumus sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit ya Mbak ya. Nah, di sini sudah disimpulkan penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap di sini rumus untuk non-elektrolitnya yaitu XT kali P0 ya. Kemudian untuk non-elektrolitnya ditambahkan dengan I ya, atau derajat ionisasi. Kenaikan titik didih pun sama, ditambahkan I. Penurunan titik beku sama. Tekanan osmotik juga sama. Yang membedakan antara non-elektrolit dengan elektrolit yaitu adanya derajat ionisasi. Baik, seperti itu ya. Khusus elektrolit kuat yang memiliki derajat ionisasi 1, maka faktor Van Hoff-nya adalah N. Maka rumus sifat koligatif larutan elektrolit jika derajat ionisasinya 1, setiap rumus cukup dengan mengganti faktor Van Hoff dengan N. Paham? Supaya paham. Baik. Kita masuk ke soal. Soal koligatif larutan non-elektrolit. Berapakah titik didih larutan yang dibuat dengan melarutkan 5,58 gram NaCl? NaCl di sini termasuk ke dalam larutan elektrolit, betul? Betul ya Mbak ya. Nah, elektrolit kuat atau lemah? Elektrolit kuat. Maka, nanti dulu deh Mbak. Nah, dalam 1 kg air, Kb air diketahui, diketahui, Ar dari Na, kemudian Ar dari Cl diketahui. Baik, karena dia titik didih larutan, maka masuk ke rumus delta Tb. Delta Tb sama dengan M kali Kb kali I. Kenapa ada I? Karena dia ada derajat ionisasi, karena dia termasuk ke dalam elektrolit kuat. NaCl ini masuk ke dalam elektrolit kuat, sehingga derajat ionisasinya berapa? 1. Kalau dia diketahuinya sudah jelas derajat elektrolit kuat, maka sudah pasti dia derajat ionisasinya adalah 1. Paham Mbak? Nah, sekarang masuk ke rumus di bawahnya. Karena dia elektrolit kuat dan derajat ionisasinya 1, maka cukup dituliskan dengan N. Ya, sekarang M-nya belum diketahui nih. M-nya masih ditanyakan M-nya. Oke, masukkan ke rumus M per MR dikali 1000 per P kali Kb kali N. Baik. Oke, nah sekarang kita masuk ke hitung ke ininya dulu. Nah, ini dihitung akan dapat seperti ini jadinya nanti. 5,58 gram per 5,58 gram per mol. Seperti itu ya Mbak ya. Kemudian MR-nya dari mana Bu? Kok 58,8? Dari sini Na Cl. Na berapa? Na-nya 0, Na-nya berapa itu? Na-nya sebesar 23 dan Cl-nya sebanyak 35,5. Tinggal gini aja Mbak. 23 ditambah 35,5. Hasilnya berapa? 58,5. Oke, berarti terbukti MR-nya 58,5. Kemudian 1000 dikali 1000. 1000 dari mana Bu? Ini masih dalam kilogram, dilihat. Di sini masih dalam kilogram nih. Masih dalam kilogram nih. Maka harus diubah dulu ke apa? Ke apa? Ke gram ya. Lihat nih ke gram. Oke. Nah, dikali tetapannya 0,52 dikali 2. Kenapa N-nya 2? Ingat rumus dari derajat ionisasi. Derajat ionisasi yaitu I sama dengan apa? Tunggu dihapus dulu ya, biar nggak bingung. Nah, kita bertanya nih, 2 ini dari mana? Oke, kita lanjut ke sini ya. Perhatikan.
Rumus derajat ionisasi apa tadi ya? 1 ditambah N-1 dikali A, betul? Nah, seperti ini kan rumus derajat ionisasi. Oke. 1 ditambah N-nya berapa? N. Na dan Cl, artinya berapa? 2. Dikurangi 1, betul? Betul. Kemudian dikalikan derajat ionisasinya, karena dia elektrolit kuat, sudah pasti berapa? 1. 1 ditambah 1 dikali 1. Berapa? 2 dikali 1 sama dengan 2. Sehingga kita dapat I-nya berapa? 2. Seperti itu. Paham ya Mbak ya? Paham dari mana dapatnya? Mau diulangi lagi? Oke, diulangi lagi. Dari mana 2 ini dapat? Masukkan ke dalam rumus derajat ionisasinya. Rumus derajat ionisasi yaitu rumusnya 1 ditambah N-1 dikali alfa. Ini rumusnya. Oke, masukkan. 1 ditambah N-nya. N-nya dari mana? N-nya dari, kan di situ diketahui NaCl. Nah, ini ada berapa? Ada berapa unsur? N itu berapa unsurnya? Terdiri dari berapa unsur? Oh, ini terdiri dari 2. Kenapa 2? Karena Na1 dan Cl1. Sehingga 2 min 1 dikali alfanya berapa? 1 nih. Ya, 1. Kenapa 1? Karena dia elektrolit kuat. Nah, 1 ditambah 2 kurangi 1. 1. Kemudian dikalikan 1. 1 tambah 1, 2. Dikali 1 sama dengan 2. Nah, begitu ya. Paham ya? Oke, nanti dihitung semuanya akan dapat hasil 0,104 derajat Celcius. Ingat, belum selesai. Kalau ada kenaikan titik didih, berarti dia apa? Ditambahkan dengan titik didih pelarut murninya. Titik didih pelarut murni itu kan 100 derajat Celcius. Nah, tinggal ditambahkan dengan kenaikan titik didih yang sudah kalian hitung. Sehingga 100 ditambah 0,104 derajat Celcius. Maka didapat hasilnya 100,104 derajat Celcius. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik ya Mbak ya. Baik, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke contoh dari sifat koligatif larutan elektrolit yang kedua, yaitu tentang penurunan titik beku larutan. Oke, diketahui atau tentukan titik beku larutan 34,2 gram Al2SO4 3 kali dalam 1000 gram air dengan Kf air yaitu 1,86 derajat Celcius per molal. Kemudian diketahui Al-nya itu 27, S32 dan O16. Dan zat ini dianggap dengan zat terlarut yang terionisasi sempurna. Baik, sekarang lihat diketahui apa? Diketahui gram dari terlarutnya yaitu sebesar 34,2 gram dan massa dari pelarutnya yaitu 1000 gram. Nah, Kf-nya tetapannya yaitu 1,86 derajat Celcius per molal. Kemudian disebutkan bahwa zat ini terionisasi sempurna, maka ia termasuk elektrolit kuat sehingga dia mempunyai derajat ionisasi berapa? 1. Paham? Nah, sampai situ paham ya. Nah, kita lihat yang ditanyakan apa? Titik beku larutan. Oh, TF-nya yang dicari. Yang dicari TF-nya. Oke. Diketahui MR-nya 342. Bu, 342 dari mana ini? Oke, perhatikan. 342 dari mana? Di sini ada zat terlarut yaitu apa? Al 2 kemudian SO4 3 kali. Baik. Bagaimana cara mencari MR jika diketahui AR-nya? Tinggal dijumlahkan, dikalikan saja. Oke. Kalau seperti ini, AL-nya berapa? 27. Oh, 27, maka dikalikan berapa? Dikalikan 2. Ya. Kemudian S-nya berapa? Masukkan 32. Oke, 32 ditambah O berapa? 16. Oh, ini jangan lupa nih, 16-nya dikali berapa? Dikali 4 karena ada 4 kali. Tutup kurung, kemudian dikalikan 3 lagi nanti ya. 27 kali 2, 54. Oke, sekarang 16 kali 4 berapa dulu?
16 kali 4 yaitu 64. Oke, 64 ditambah 32. 96. 96. Nah, 96 ini dikalikan 3 dulu. 96 kali 3 berapa yo? 288. Artinya 54 ditambah 288. Oke, hasilnya berapa? 342. Nah, itu Mbak. Jadi kalau nanya kalian MR-nya dapat dari mana? Dari menjumlahkan dan mengalihkan si AR. Seperti itu. Nah, sudah diketahui bahwa MR-nya yaitu 342. Sekarang kita mencari N-nya berapa nih? Seperti itu ya Mbak ya. Lihat, di sini AL-nya ada berapa? Ada 2. Ya, AL-nya ada 2 karena AL 2, maka AL-nya ada 2 dan SO4-nya ada berapa? 3. Maka N-nya ada berapa? 5. Baik, N-nya 5. Sudah diketahui ya Mbak ya, sudah diketahui N-nya 5. Baik. Sekarang kita masuk ke rumus delta TF, yaitu rumusnya apa? KF kali M dikalikan I atau derajat ionisasinya ya. Seperti itu. Nah, masukkan, karena M-nya belum diketahui, maka kita pakai rumus gram per MR dikali 1000 per massa pelarut dikalikan dengan I. Oke, KF-nya 1,86 dikalikan dengan 34,2 massa dari terlarut per 342. Afan ini Mbak? Ada yang salah, 342 dikalikan 1000 per 1000 kali 5 ya, dikalikan 5. Oke. Ibu, kenapa kok nggak pakai rumus yang 1 tambah N-1 kali alfa? Karena dia termasuk ke dalam elektrolit kuat, sehingga N sama dengan I sama dengan N. Jadi tidak perlu dimasukkan ke rumus lagi yang di samping ini di note, tidak perlu dituliskan ke rumus yang 1 tambah N-1 kali alfa, tidak usah. Nah, tinggal dihitung, nanti akan didapatkan hasilnya 0,93 derajat Celcius. Belum selesai, ingat. Titik beku pelarut murni yaitu 0 derajat Celcius, sehingga harus dikurangi dengan penurunannya ya. Sehingga 0 dikurangi dengan 0,93, maka didapat hasilnya yaitu minus 0,93 derajat Celcius. Seperti itu. Paham ya? Semoga dapat dipahami dengan baik ini Mbak. Sebetulnya gampang. Yang sulit itu jika kalian tidak paham mana elektrolit kuat, mana elektrolit lemah. Seperti itu ya Mbak ya. Maka dari itu hafalkan dan coba dicari, dihafalkan mana yang termasuk elektrolit kuat, mana yang termasuk elektrolit lemah. Baik. Kita lanjut. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, pelajaran kita hari ini telah usai. Barakallahu fikunna, jazakumullah khairan atas perhatian kalian. Semoga bisa dipahami dengan baik. Silahkan bertanya jika ada yang belum paham atau belum dipahami, atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Selanjutnya kita akan latihan soal supaya kalian lebih memahami apa yang Ibu sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.